seorang anggota DPR berjoget-joget di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang belum semuanya sejahtera. Mungkin parlemen Prancis tertawa melihat ini. Well, there have been dramatic clashes between police and protesters on the streets of Indonesia's capital as thousands of students expressed anger over increased allowances for members of parliament. Lebih dari 2 miliar di dalam sebulan kalau di rata-rata. Selamat datang di channel Luli Kania. Berawal dari kenaikan tunjangan anggota DPR yang sangat fantastis, dalam beberapa hari terakhir, perdebatan di media sosial dan ruang publik kembali memanas setelah muncul wacana pembubaran DPR. Wacana tersebut dipicu oleh kabar kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat serba sulit. Hal ini membuat seluruh masyarakat Indonesia marah, apalagi para anggota merayakannya sambil berjoget-joget. Terasa kurang pantas, apalagi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya mereka itu lebih memikirkan kepentingan rakyat di atas segalanya, bukan kepentingan pribadi. Harusnya para anggota merasa malu karena mereka belum bisa dikatakan berhasil membantu rakyat Indonesia sejahtera. Apakah pantas seorang anggota DPR berjoget-joget di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang belum semuanya sejahtera? Kemarahan masyarakat akhirnya tumpah dengan aksi demo 25 Agustus 2025. Rakyat menyampaikan pendapat dan protes sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya dengan kinerja para anggota DPR dan tidak mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Dengan mudahnya, tunjangan anggota DPR dinaikkan di tengah kemiskinan yang belum terentaskan. Harga bahan pokok naik, pajak naik, mencari pekerjaan susah, PHK di mana-mana. Baru-baru ini pun demo tuntut DPR terjadi lagi di gedung DPRD Sumatera Utara. Hal ini pun menjadi sorotan dunia. Well, there have been dramatic clashes between police and protesters on the streets of Indonesia's capital as thousands of students expressed anger over increased allowances for members of parliament. So why has the government's plan drawn so much outrage in Jakarta? Indonesian police fired tear gas and used a water cannon to push back protesters in the capital, Jakarta, on Monday. Hundreds of demonstrators tried to break into the Indonesian parliament in protest against what they called excessive pay and perks for legislators. Media asing pun mencari tahu apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia marah. Dan semakin dicari tahu oleh media-media di luar, hal ini pun akan semakin mempermalukan DPR kita sendiri. Karena perbedaan yang sangat jauh antara UMR rakyat Indonesia yang rata-ratanya 3 juta per bulan. Sedangkan gaji DPR bisa mencapai 100 juta lebih per bulannya. Tak hanya itu, sumber-sumber lain pun mengatakan gaji DPR bisa mencapai 230 juta per bulan. Belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya yang mungkin tidak diketahui semua oleh masyarakat Indonesia. Prof. Mahfud pun mengatakan di podcast pribadinya gaji DPR bisa mencapai 2 miliar lebih per bulan. Wow, angka yang sangat fantastis ya. Sebetulnya Indonesia itu negara kaya. Buktinya bisa menaikkan gaji anggota DPR dengan nilai yang sangat tinggi. Ya harusnya Dewan Perwakilan Rakyat juga bisa dong menaikkan gaji yang lebih tinggi untuk masyarakat Indonesia. Karena ini perbedaannya sangat jauh. Jadi menurut saya yang rasional untuk sekarang itu apa yang pernah disampaikan oleh Krisdayanti. Dan bahwa lebih dari 2 miliar di dalam sebulan kalau di rata-rata. Di dalam sebulan lebih dari 2 miliar. Itu Krisdayanti waktu itu nyatakan itu. Lalu dibungkam oleh DPR. Jangan bicara gitu kan, itu terus dia diam. Kalau per bulannya bisa mencapai 2 miliar seperti yang dikatakan Prof. Mahfud, kira-kira perbedaannya 666 kali lipat dengan gaji rata-rata rakyat Indonesia. Ini serius.
kata dunia. Mungkin parlemen Prancis tertawa melihat ini. Karena jika kita lihat perbedaan gaji DPR di Eropa dengan gaji rakyatnya tidak beda jauh. Contohnya di Prancis, besaran tunjangan anggota parlemen tidak ditetapkan oleh anggota parlemen itu sendiri, tapi berdasarkan hukum nasional. Kenaikan gaji mengikuti inflasi dan aturan negara. Kalau DPR kita bisa menambah tunjangan melalui peraturan internal. Sedangkan di Prancis lebih terkontrol karena gaji anggota parlemen mengikuti regulasi umum, bukan keputusan sepihak. Gaji anggota DPR di Prancis sekitar 5.676,12 euro atau jika dirupiahkan sekitar 106.400.000 rupiah per bulan. Dan gaji rata-rata masyarakat Prancis di kisaran 2.530 sampai 3.330 euro. Atau jika dirupiahkan sekitar 48.070.000 sampai 63.270.000 per bulannya. Jadi perbandingannya tidak terlalu mencolok, kurang dari 2 kali lipatnya. Nah, kelihatan kan perbedaannya kalau gaji rata-rata masyarakat Indonesia sekitar 3 juta, mungkin anggota DPR kita gajinya lebih pantas sekitar 6 juta, maksimalnya 10 juta lah ya. Insya Allah mereka mau joget-joget di parlemen pun aman. Masyarakat tidak akan marah ya. Bung Karno pun pernah membubarkan DPR. Indonesia menganut sistem parlementer di mana DPR memiliki peran yang sangat kuat. Namun hubungan antara DPR dan Bung Karno sering diwarnai ketegangan. DPR kerap menolak kebijakan pemerintah termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Merasa sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan karakter bangsa, Bung Karno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya adalah membubarkan konstituante, badan legislatif yang dibentuk untuk merumuskan konstitusi baru, serta memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, kekuasaan presiden semakin menguat. Bung Karno secara resmi membubarkan DPR. Sebagai gantinya, Bung Karno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, di mana anggota-anggotanya ditunjuk langsung oleh presiden. Pada tahun 2001, Gus Dur pun nyaris mengulang sejarah era Bung Karno. Dinamika serupa kembali muncul di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketidakharmonisan ini dipicu oleh sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk keputusan memberhentikan sejumlah pejabat tinggi dan dugaan keterlibatan dalam skandal keuangan. Pada tanggal 23 Juli 2001, dini hari, Gus Dur mengeluarkan dekret yang isinya pembekuan DPR dan MPR. Hanya beberapa jam setelah dekret dibacakan, MPR segera menggelar sidang istimewa yang memutuskan untuk memberhentikan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Berbeda dengan era Bung Karno, langkah Gus Dur justru berakhir dengan dirinya yang kehilangan jabatan. Ya, dengan banyaknya demo saat ini, semoga saja para anggota DPR mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Oh ya, kenapa RUU perampasan aset sangat sulit disahkan? Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia mendukung RUU perampasan aset ini disahkan. Dan semoga saja DPR segera membahasnya ya. Sampai di sini Luli Kania temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.